Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kekuatan kasih karunia Tuhan menjamah hidupmu, memberkati kehidupan kita semuanya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, membawa kerinduan kita kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk ditinggikan, pribadi yang layak untuk disembah, diagungkan. Engkau Raja di atas segala raja. Bapa, terima kasih. Sempurna yang Bapa lakukan, ajaib yang Kau perbuat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku hampiri Kau lagi Tuhan dengan ucapan syukurku. Oh, ku hampiri Kau Tuhan, ku hampiri Kau, ku hampiri Kau Yesus Tuhan. Oh, katakan bersama-sama pujian ini. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Oh, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Bapa, Kau setia. Thank you God. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari segenap hatimu berkata, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Glory, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, thank you God, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nyatakan sekali lagi, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan buat kami, Kau menyediakan yang ku perlu. Bersama-sama katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nyatakan segenap hatimu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, segala sembah bagimu, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Engkau setia, Yesus. Biarlah ku menyembah-Mu, biarlah ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku bawa sembah syukurku hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Hormat, pujian, sembah, Engkau yang layak ditinggikan. Inarapasya karana mata karana mo, rapa papa 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 karana ma papa sikirana mo, sikibiriana mo, sibiriana mo. Glory sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kibiriana so, kibiriana so. Haleluya. Sembah-Mu, sembah, sembah, menyembah-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Ibirianmu, glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan.
Kau setia buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan buat kami. Kami melihat dengan mata kami sendiri, pertolongan-Mu nyata, sempurna. Thank you Tuhan. Siki papa karana sapata karana mapata karabas de namata karabas kibidi rana mapata karabas papa sikibidi ranamu sibidi anamo yanamo sungguh besar setiamu, oh nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, oh lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, glory nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Mari sekali lagi angkat suaramu, bawa pujianmu, angkat penyembahanmu. Ku menyembahmu dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembah Yesus Tuhan. Kau Allah yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Ku menyembahmu Yesus Tuhan. Haleluya. Ibidimiana masuk. Glory bagimu, menyembahmu, menyembahmu, menyembahmu Tuhan Yesus. Biarlah syukurku naikkan padamu, biarlah pujian pengagungan ada di bibir kami, ada di mulut kami, untuk mengagungkan-Mu, untuk meninggikan Kau Raja di atas segala raja. Siapa papa takaranamu, siapa takaranamu, sikibirinianamu, rapatamu. Haleluya, sembahmu, sembahmu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku menyembahmu, ku meninggikanmu. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Biar kami dapat menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Nikmati Tuhan, katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Lebih dalam lagi
lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sungai kehidupan-Mu mengalir buat kami Tuhan. Jamah sentuh setiap hati kami. Roh-Mu bekerja buat kami pagi ini Tuhan. Menjamah kami, menjamah kami, menjamah kami. Haleluya. Mari sekali lagi angkat wajah-Mu di hadapan Tuhan. Dan biar kita berkata, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sungguh-sungguh katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini sebelum saudara dan saya melakukan aktivitas hari ini. Dan kita akan melihat di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua, dikatakan firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan waktu engkau berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan bahwa apapun yang saudara naikkan, apapun yang saudara doakan, dikatakan Tuhan akan mendengarkan doa-doamu. Yang percaya katakan amin. Sebab begini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata bahasa Ibraninya daripada berkenan itu adalah neim. Artinya adalah suka atau menyenangkan atau sudah cocok ternyata. Nah, dengan kata lain bahwa gini saudaraku, waktu hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan atau yaitu cocok atau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan suka kepada hidupmu saudaraku, dikatakan bahwa engkau waktu engkau berdoa, doamu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Dan waktu ketika Tuhan datang menyelamatkan, engkau akan ditolong pada akhirnya. Engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya masa-masa kesulitan yang terpuruk sekali dalam kehidupanmu. Sebab dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong engkau pada akhirnya. Sebab dikatakan waktu-waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah saudara dan saya dikenan oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan. Atau Tuhan sudah cocok dengan hidupmu. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan dikatakan firman Tuhan bahwa begini, waktu Tuhan sudah cocok kepada kehidupan saudara dan saya, atau hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa waktu engkau ada masalah dan waktu engkau berdoa di hadapan Tuhan,
doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab dikatakan pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Haleluya. Nah, begini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mungkin dalam benak saudara berkata bahwa kalau kita berkenan, kalau perkenanan Tuhan datang dalam kehidupan kita, apakah orang berkenan itu bisa jatuh? Oh ya Bapak Ibu, kita ini masih hidup dalam manusia. Orang yang berkenan masih bisa jatuh. Saudara bisa melihat kisah daripada Daud. Daud itu adalah dia pernah melanggar, dia pernah yang namanya jatuh dalam dosa perzinahan. Dan dikatakan bukan hanya itu saja saudaraku, tetapi dikatakan bahwa dia membuat yang namanya pembunuhan berencana kepada yaitu Uria, suami daripada Betseba. Ini sesuatu yang saya katakan sesuatu yang mengerikan. Tetapi apakah waktu dia jatuh perkenanan Tuhan hilang daripada hidupnya? Enggak saudaraku. Tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan itu sangat suka kepada Daud. Dia berkenan, bukan suka kepada dosa yang dilakukan oleh Daud, enggak saudaraku. Tetapi gini loh, waktu dia jatuh di dalam dosa, ketika ditegur oleh Tuhan, ketika firman Tuhan datang dalam kehidupannya, hatinya lentur. Oh iya, ini loh yang disuka oleh Tuhan. Seringkali kita enggak saudaraku. Waktu kita sudah melakukan kesalahan, nyata-nyata kita salah, kita masih membela diri. Oh iya, itu banyak terjadi. Dan banyak kita jumpai, sudah salah membela diri, mencari pembenaran sendiri dan lain sebagainya. Daud tidak saudaraku. Anda perhatikan, orang yang berkenan itu adalah begini, hatinya lentur. Walaupun dia pernah jatuh, tetapi gini, dia tetap kembali kepada jalan kebenaran itu. Dan ketika waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, hatinya berbalik kepada Tuhan. Dia tidak yang namanya mencari kesalahan, dia tidak mencari pembenaran diri sendiri, dia tidak menyalahkan sekelilingnya, enggak saudaraku. Tetapi apa? Dia terima, dia bertobat. Nah itu loh yang hati yang demikian ini loh yang dicari oleh Tuhan. Makanya begini, Tuhan itu sangat cocok kepada Daud, Tuhan itu sangat suka kepada Daud, dia senang kepada Daud. Walaupun dia pernah jatuh, tetapi dia kembali, hatinya lentur saudaraku untuk untuk menerima sebuah nasihat. Nah, biarlah hati yang demikian ini yang Tuhan cari. Jadi enggak keras ketika datang firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kita masih yang namanya menutup diri, kita masih yang namanya mencari-cari sebuah kesalahan, cari pembenaran yang datang dalam kehidupan kita. Sehingga begini saudaraku, perkenanan itu menjauh daripada kehidupan kita. Nah, kalau perkenanan itu menjauh daripada kehidupan kita, dikatakan firman Tuhan, doamu akan terhalang saudaraku. Sebab dikatakan hanya orang yang berkenan di hadapannya, doanya itu akan didengarkan oleh Tuhan. Anda perhatikan saudaraku, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Oh haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nanti saudara bisa melihat di kitab Amsal, dikatakan bahwa begini, kalau Tuhan itu berkenan kepada seseorang, sampai dikatakan bahwa gini, musuhnya itu akan diperdamaikan dengan dia. Oh iya saudaraku. Nah itu loh, berkenan. Dengan kata lain bahwa begini saudaraku, berbicara tentang perkenanan, bahwa ukuran Tuhan untuk yang namanya melihat kehidupanmu adalah hati kita, hati yang lentur, hati yang mau dibentuk dalam hal ini, bukan hati yang keras saudaraku. Jadi ukuran Tuhan untuk dia berkenan kepada hidupmu adalah dia melihat sikap hatimu saudaraku. Nah, sikap hati yang benar ini tidak ada cara lain untuk engkau bisa mempunyai sikap hati yang benar, adalah biarlah engkau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dan engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya waktu engkau dituntun dan engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau akan dikenan oleh Tuhan. Engkau akan diselamatkan dalam waktu engkau menghadapi masa kesesakan datang dalam kehidupanmu. Engkau akan berkenan, engkau akan dikenan oleh Tuhan.
Dan dikatakan bahwa begini, doamu akan didengarkan oleh Tuhan dan engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan akan menolong kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah benar-benar begini saudaraku, Tuhan menjumpai dalam kehidupan saudara dan saya adalah orang-orang yang berkenan di hadapannya. Sekali lagi, arti daripada berkenan itu adalah Tuhan sudah cocok kepada kita. Tuhan sudah senang kepada kita. Tuhan sudah suka kepada kita. Nah, itulah arti daripada berkenan. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan datang dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Benar-benar hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu yang begitu besar, yang begitu luar biasa buat kami. Bapa, biarlah Tuhan menjumpai dalam kehidupan kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu menyenangkan hati-Mu dalam kehidupan ini. Waktu kami ditegur oleh firman Tuhan, hati kami lentur, hati kami tidak menolak. Biarlah benar-benar firman-Mu terus menguatkan kami pada hari-hari terakhir ini Tuhan. Supaya janji firman berkata, doa kami didengar oleh-Mu. Dan Engkau datang sebagai penyelamat yang datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Biar kasih karunia Tuhan menjaga dan melindungi kami. Biar sepanjang hari ini kami melihat sesuatu yang baik. Biar sepanjang hari ini kami dalam perlindungan Tuhan. Biar sepanjang hari ini berkat Tuhan melimpahi kami semuanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.